Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irgil Gitraf dari kelas 03 TPLP 008 dari Universitas Pamulang atau UNPAM. Video kali ini saya akan membahas mata kuliah sistem berkas dari pertemuan 8 hingga pertemuan 10. Mari kita mulai. Pertama, modul 8 organisasi berkas relatif. Pengertian dan contoh organisasi relatif. Suatu cara yang efektif dari mengorganisasi sekumpulan record yang membutuhkan akses sebuah record dengan tepat adalah organisasi berkas relatif. Dalam berkas relatif ada hubungan antara key yang dipakai untuk mengidentifikasikan record dengan lokasi record dalam penyimpanan sekunder. Berikut adalah contoh sebelah kanan, contoh organisasi relatif. Kemudian, teknik pemetakan langsung. Teknik ini merupakan yang sederhana untuk menerjemahkan nilai record key menjadi address. Ada dua cara dalam pemetaan langsung. Yang pertama, pengalamatan mutlak atau absolute addressing. Yang kedua, pengamalan relatif atau relative addressing. Yang pertama, pengamalatan mutlak, yaitu R nilai key sama dengan address, nilai key sama dengan alamat mutlak. Jika key yang diberikan oleh pemakai program sama dengan address, sebenarnya dari record tersebut pada penyimpanan sekunder pada waktu record tersebut disimpan lokasi penyimpanan record, nomor silinder, nomor permukaan, nomor record. Bila dipakai slider addressing atau nomor sektor atau nomor record, bila dipakai sektor addressing harus ditentukan oleh pemakai. Yang kedua, pengamalatan relatif. Itu contoh R nilai key, yaitu address, kemudian nilai key sama dengan alamat relatif. Penjelasan alamat relatif dari sebuah record dalam sebuah berkas adalah urutan record tersebut dalam berkas. Sebuah berkas dengan n record mempunyai record dengan alamat relatif dari himpunan 1, 2, hingga seterusnya sampai n min 2, n min 1. Record yang ke I mempunyai alamat relatif I atau I kurang 1 bila mulai dihitung dari 0. Kemudian B, teknik pencarian tabel. Dari pemikiran pendekatan pencarian tabel adalah sebuah tabel atau direktori dari nilai key dan address untuk menemukan sebuah record dalam berkas relatif. Berkas pertama dicari dalam direktori nilai key dari record tersebut yang akan menentukan alamat di mana record tersebut berada dalam penyimpanan. Contoh, sebelah kiri adalah tabel, sebelah kanan adalah direktorinya. Data dalam direktori tersebut disusun secara urut melalui nilai key, sehingga pencarian nilai key dalam direktori lebih cepat dengan binary search dibanding sequential search. Alternatif lain, direktori dapat disusun dalam binary search tree, mquery search tree atau B-tree. Kemudian, teknik kalkulasi alamat. Kalkulasi alamat adalah mengubah jangkauan nilai key yang mungkin menjadi sejumlah kecil alamat alternatif. Salah satu kelemahan dari teknik pengalamatan relatif adalah ruang harus disediakan sebanyak jangkauan nilai key
terlepas dari beberapa banyak nilai key. Sebagai contoh, dari 2000 jenis barang hendak dibuat alamat relatif sebanyak 2000 lebih sedikit. Cara ini dapat dilakukan dengan teknik kalkulasi alamat. Salah satu masalah dari teknik ini adalah ditemukannya alamat relatif yang sama untuk nilai key yang berada. Sebagai contoh, dari 2000 jenis barang hendak dibuat alamat relatif sebanyak 2000 lebih sedikit. Cara ini dapat dilakukan dengan teknik kalkulasi alamat. Salah satunya masalah teknik ini adalah ditemukan alamat relatif yang sama untuk nilai key yang berbeda. Keadaan di alamat relatif yang sama untuk nilai key yang berbeda, keadaan di mana R K1 sama dengan R K2 dan K1 pagar K2 disebut benturan collision. Sedangkan nilai K1 dan K2 disebut sinonim. Kemudian pertemuan 9. Organisasi berkas indeks sekuensial. Pengertian organisasi berkas indeks sekuensial. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengorganisasi kumpulan record-record yang membutuhkan akses record secara sekuensial maupun akses record secara individu berdasarkan nilai key adalah organisasi berkas indeks sekuensial. Jadi berkas indeks sekuensial merupakan kombinasi dari berkas sekuensial dan berkas relatif. Adapun jenis akses yang diperoleh yaitu akses sekuensial, akses direct. Sedangkan jenis prosesnya adalah batch dan interaktif. Dan struktur berkas indeks sekuensial yaitu index, binary search tree, data, dan sekuensial. Kemudian struktur pohon. Sebuah pohon atau tree adalah struktur dari sekumpulan elemen, dengan salah satu elemennya merupakan akar atau root, dan sisanya yang lain merupakan bagian-bagian pohon yang terorganisasi dalam susunan berhierarki, dengan root sebagai puncaknya. Contoh umum di mana struktur pohon sering ditemukan adalah pada penyusunan silsilah keluarga, hierarki suatu organisasi, daftar isi suatu buku, dan sebagainya lainnya. Contoh penyusunan silsilah keluarga yaitu rootnya adalah handoko. Ada di samping sebelah kiri contohnya. Handoko sebagai root, yaitu akar pohon root adalah handoko. Secara rekursif, suatu struktur pohon dapat didefinisikan sebagai berikut. Sebuah simpul tunggal adalah sebuah pohon. Bila terdapat simpul N dan beberapa subpohon T1, T2, sampai TK yang tidak saling berhubungan, yang masing-masing akarnya adalah N1, N2, dan seterusnya sampai NK dari simpul atau sub. Pohon ini dapat dibuat sebagai pohon baru dengan N sebagai akar dari simpul-simpul N1, N2, sampai NK. Kemudian pohon biner. Salah satu tipe pohon yang paling banyak dipelajari adalah pohon biner. Yaitu pohon biner adalah pohon yang setiap simpulnya memiliki paling banyak 2 buah cabang atau anak. Berikut contoh pohon biner yang ada di bawah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikut contoh pohon biner. Sebelah kiri ada pohon, dan di bawahnya ada tabel posisi dan tabel sequential data file atau disusun menjadi tabel seperti ini. Memperlihatkan struktur bekas indeks sequential dengan sebuah indeks berikut, pointer yang menuju ke berkas data sequential.
Pada contoh gambar tersebut, indeksnya disusun berdasarkan binary search tree. Indeksnya digunakan untuk melayani sebuah permintaan untuk mengakses sebuah record tertentu, sedangkan berkas data sekuensial digunakan untuk mendukung akses sekuensial terhadap seluruh kumpulan record-record. Kemudian implementasi organisasi berkas indeks sekuensial. Ada dua pendekatan dasar untuk mengimplementasikan konsep dari organisasi berkas indeks sekuensial. Yang pertama, blocks index dan data disebut dinamik. Kedua, prime dan overflow data area atau static. Kedua pendekatan tersebut menggunakan sebuah bagian indeks dan sebuah bagian data, di mana masing-masing penempatan berkas yang terpisah. Alasannya, karena mereka diimplementasikan pada organisasi internal yang berbeda. Masing-masing berkas tersebut harus menempati pada alamat penyimpanan yang bersifat Direct Access Storage Device atau DASD. Kemudian blok indeks dan data. Pada pendekatan ini, berkas indeks dan berkas data diorganisasikan dalam blok. Berkas indeks mempunyai struktur tree, sedangkan berkas data mempunyai struktur sekuensial dengan ruang bebas yang didistribusikan antara populasi dan record. Populasi record. Kemudian prime dan overflow data area. Pendekatan kali ini untuk mengimplementasikan berkas indeks sekuensial adalah berdasarkan struktur indeks, di mana struktur indeks ini lebih ditekankan pada karakteristik fisik dan penyimpanan dibandingkan dengan distribusi secara logik dan nilai key. Indeks ada beberapa tingkat, misalnya tingkat cylinder index, dan tingkat trace index. Berkas datanya secara umum diimplementasikan sebagai dua berkas, yaitu prime area dan overflow area. Kemudian pertemuan 10, konsep mouthing, sharing, dan proteksi. Pengertian konsep mouthing, sharing, dan proteksi. Pertama, mouthing. Mouthing adalah proses mengkaitkan sebuah sistem berkas yang baru ditemukan pada sebuah piranti ke struktur direktori utama yang sedang dipakai. Piranti-piranti yang akan di-mount dapat berupa CD-ROM, disket, atau sebuah zip drive. Tiap-tiap sistem berkas yang akan di-mount akan diberikan sebuah mount point atau sebuah direktori dalam pohon direktori sistem yang sedang diakses. Sistem berkas yang dideskripsikan di /etc/fstab atau fstab adalah singkatan dari file system tables. Biasanya akan di-mount saat komputer baru baru mulai dinyalakan. Mounting membuat sistem berkas, direktori, piranti, dan berkas lainnya menjadi dapat digunakan di lokasi-lokasi tertentu, sehingga memungkinkan direktori itu menjadi dapat diakses. Perintah mount menginstruksikan sistem operasi untuk mengaitkan sebuah sistem berkas ke sebuah direktori khusus. Terus yang kedua, sharing. Sharing adalah menentukan dengan siapa berkas tersebut akan dibagi dan akses seperti apa yang akan diberikan kepada mereka. Berbagi berkas berguna bagi pengguna yang ingin bergabung dengan pengguna lain dan mengurangi usaha untuk mencapai sebuah hasil akhir. Saat sebuah sistem operasi dibuat untuk multi-live user. Masalah berbagi berkas, penanaman berkas, dan proteksi berkas menjadi sangat penting. Oleh karena itu, sistem operasi harus dapat mengakomoditasikan atau mengatur pembagian berkas dengan memberikan
memberikan suatu struktur direktori yang membiarkan pengguna untuk saling berbagi. Kemudian, proteksi. Ketika menyimpan informasi dalam sebuah sistem komputer, ada dua hal yang harus menjadi perhatian utama kita. Hal tersebut adalah reliabilitas dari sebuah sistem. Maksud dari reliabilitas sistem adalah kemampuan sebuah sistem untuk melindungi informasi yang telah tersimpan agar terhindar dari kerusakan. Dalam hal ini adalah pelindung secara fisik pada sebuah berkas. Reliabilitas sistem dapat dijaga dengan membuat cadangan dari setiap berkas secara manual atau otomatis, sesuai dengan layanan yang dari sebuah sistem operasi. Kemudian nomor 2, proteksi atau pelindungan. Terhadap sebuah berkas pelindungan terhadap berkas yang dilakukan dengan berbagai cara. Pada bagian ini kita akan membahas secara detail mekanisme yang diterapkan dalam pelindungi sebuah berkas. Kemudian tipe akses. Proteksi berkaitan dengan kemampuan akses langsung ke berkas tertentu. Panjangnya apabila suatu sistem telah menentukan secara pasti akses berkas tersebut melalui berkas tersebut ditutup atau selalu dibebaskan ke setiap pengguna lain, maka sistem tersebut tidak memerlukan suatu mekanisme proteksi. Dalam pendekatan ini kita mendapatkan suatu mekanisme proteksi yang dilakukan dengan cara membatasi jenis akses ke suatu berkas. Beberapa jenis akses tersebut antara lain: pertama, read atau baca, membaca berkas; write atau tulis, menulis berkas; execute atau eksekusi, memasukkan berkas ke memori dan dieksekusi; edit atau sisip, menulis informasi baru pada baris akhir berkas; delete atau hapus, menghapus berkas; list atau daftar, mendaftar nama dan atribut berkas. Kemudian kontrol akses. Pendekatan yang paling umum dipakai dalam mengatasi masalah proteksi berkas adalah dengan membiarkan akses ke berkas ditentukan langsung oleh pengguna, dalam hal ini pemilik atau pembuat berkas itu. Sang pemilik bebas menentukan jenis akses apa yang diperbolehkan untuk pengguna lain. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan setiap berkas atau direktori dengan suatu daftar kontrol akses atau Access Control List atau disingkat ACL, yang berisi nama pengguna dan jenis akses apa yang diberikan kepada pengguna tersebut. Yang terakhir adalah recovery. Karena sebuah direktori dan berkas disimpan di dalam memori utama dan disk, maka kita perlu memastikan bahwa kegagalan pada sistem tidak menyebabkan kehilangannya data atau data menjadi tidak konsisten. Informasi direktori pada memori utama pada umumnya lebih up-to-date daripada informasi yang terdapat di disk karena penulisan dari informasi direktori C-hit ke disk tidak langsung terjadi pada saat setelah pengupdatean terjadi. Menggunakan program sistem untuk membackup data dari disk ke alat penyimpanan yang lain seperti floppy disk, magnetic tape, atau optical disk. Pengembalian berkas-berkas yang hilang hanya masalah penempatan lagi data dari backup data yang telah dilakukan. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada kata-kata atau kalimat yang saya ucapkan itu bermasalah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.